dengan masalah doa bangun Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersama Ayam. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan
bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Yesus, aku milikmu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Firman Allah yang menjadi epistel bagi kita pada minggu kedua setelah Epifanias saat ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau Mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku.
Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapanmu tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Sejak Yesus datang padaku, kuasanya nyata, kasih rahmatnya, Dia harapanku, perlindunganku, walau ajal tiba, hatiku senang. Sejak datangnya semua bahagia yang selalu setia, senang hatinya. Tiada ratapan sudah lenyap, semua yang di surga hidup bahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kalau ada persembahan pujian, kalau tidak ada, mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. 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 Warta jemaat dan keuangan HKBP California Redmond, minggu kedua setelah Epifania.
17 Januari 2021. Majelis HKBP California Redlands bersyukur dan bersukacita atas persekutuan ibadah minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda, namun kita masih terus dapat dipersatukan Tuhan Allah, Sang Sumber Kehidupan dalam persekutuan ibadah minggu online saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam nyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Pertama, minggu kedua setelah Epifania. Sesuai dengan tahun gerejawi, minggu kita di gereja HKBP pada hari ini disebut minggu kedua setelah Epifania. Topik minggu, ditanda Tuhani doa, Tuhan mengenal engkau. Tuhan Yesus menyertai. Kedua, pelayan firman. Firman Tuhan minggu kedua setelah Epifania ini dilayani oleh Pendeta Diana Simajuta, MTH. Tuhan Yesus menyertai. Ketiga, titik sentral ibadah minggu. Berdasarkan hasil dari kesepakatan Pak Halado dalam sermon hari Jumat 15 Januari 2021 jam 5 sore bahwa gereja akan membuka kembali titik sentral ibadah minggu dengan ketentuan, yaitu jemaat yang kurang sehat dimohon untuk tidak hadir dalam ibadah di titik sentral. Seluruh jemaat yang hadir wajib menggunakan masker, tidak bersalaman, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kehadiran tidak terlalu banyak sesuai dengan protokol kesehatan. Demikianlah informasi terbaru untuk seluruh jemaat. Tuhan Yesus menyertai. Tempat ulang tahun, Majelis dan seluruh anggota jemaat HKBP California Redlands dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal 10 Januari hingga 16 Januari 2021. Firman Tuhan yang menjadi hadiah berharga tertulis dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus menyertai kita. Kelima, data sumbangan Museum HKBP Kantor Pusat bisa kita lihat di lampiran warta jemaat kita. Nomor 6, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu. Untuk saat ini di permulaan tahun 2021 masih belum dapat gereja dilaporkan berapa jumlah yang mengikuti ibadah minggu online. Nomor 7 dan nomor 8 yaitu bacaan Alkitab harian kita dari 18 Januari sampai 2021. Sebuah kebaktian minggu dari Januari 17 hingga Januari dilansir oleh Inang Pendeta di WA kita ya. Nomor 9, jadwal pelayanan pendeta mingguan tahun 2021. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, maka gereja belum dapat melakukan rapat kuliah. Sehingga jadwal pelayanan pendeta selama 2021 belum dapat diprogramkan sampai berpindah-pindah. Marilah kita bersama untuk mendoakan hilangnya COVID-19 ini kembali normal setiap dan persekutuan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan Minggu 17 Januari 2021. Rekapitulasi saldo kita yaitu saldo kas 9 Januari 2020 460,49. Penerimaan Januari 10 hingga Januari 16 2021. Dan untuk pengeluaran dari 10 Januari hingga 16 Januari 2021. Saldo akhir Januari kita 16 Januari 2021 itu 94,49. Gereja terus mengucapkan rasa syukur dan sukacita untuk setiap jemaat terus menunjukkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memberikan persembahan dan pledge-nya dengan sukacita. Untuk penyerahan persembahan, pledge dan segala administrasi gereja
lalu gereja Amang Calon Situa. Marilah kita telah tetap menyatukan hati dan jiwa kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan Allah. Salam sehat, semangat, bahagia, damai sejahtera buat Allah kita semua. Tanda tangan di bawah ini Pendeta Huria HKBP California Redland, Pendeta Diana Karen Cuma-Cuma Sehat, dan Bendahara Huria calon Tuhan Yesus menyertai jemaat Redland California. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128. Oh, nggak ada musiknya. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128. Tolong di-unmute Amang Situa Samosir, Calon Situa Samosir, di-unmute. Jadi kenal yang tua dan yang muda, kecil maupun besar, tak satu pun yang hilang, Tuhan menjaganya. Semua diantarnya ke tempat yang senang, semua diantarnya ke tempat yang senang. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman yang akan kita dengarkan di minggu kedua setelah Epifania tertulis dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Marilah dengan iman percaya kita mendengar firman. Demikian firman-Nya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk ke Galilea. Dia bertemu dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Yesus kita Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus Nathanael datang kepadanya dan berkata tentang Dia, "Lihat, inilah seorang Israel dan tidak ada palsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya?"
engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, di minggu yang kedua setelah Epifania, dalam bahasa Yunani Epifania, tetapi dalam bahasa Batak Epifanias. Apa yang mau diberikan Tuhan dalam firman-Nya saat ini? Pertanyaannya untuk kita semua di minggu kedua setelah Epifania ini, apa yang mau diberikan Tuhan dalam firman-Nya saat ini? Ditanda Tuhani doho. Tuhan mengenal engkau. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sungguh sangat luar biasa ketika kita mendengar firman Tuhan yang berkata ternyata Tuhan mengenal engkau, saudaraku. Tuhan mengenal saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan mengenal seluruh umat-Nya yang ada di dunia ini. Marilah kita mencoba untuk memperdalam keyakinan dan iman kita saat Yesus Kristus berkata di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-48. Dia katakan demikian kepada Natanael. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Natanael ngomong sama Yesus. Yesus, bagaimana sih engkau mengenal aku? Kemudian sebelum jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ini merupakan sebuah dialog yang bisa kita lihat, saudara yang diberkati Tuhan, ternyata ada sebuah connecting yang sangat dalam antara Yesus dengan Natanael. Dan yang membuat kita katakan bahwa ini sebuah kuasa dan kasih Allah yang wonderful banget, karena Yesus itu belum pernah ketemu dengan Natanael. Bahkan Natanael, inilah perjumpaan pertamanya. Karena disinilah momen di mana Yesus memilih murid-murid Yesus yang pertama, 12 murid Yesus. Walaupun kita juga merasa sedih, di 12 murid Yesus ada satu murid yang telah mengkhianati, adalah Yudas Iskariot. Tapi pertanyaannya dan firman-Nya, penyampaian berita sukacita saat ini bukan kepada pengkhianatan Yudas. Lebih kepada ada connecting yang begitu dalam. Yang bisa kita katakan, right, benar sekali, Tuhan Allah adalah yang berkuasa, Dia Alfa dan Omega. Dialah yang pencipta kita, Dia sumber kehidupan kita, Dialah yang pemilik hidup dan mati manusia. Amin. Amin. Itu iman kita. Bahkan ketika kita tadi bersama membaca di ayat yang ke-48 dan kita punya big question di situ, di mana Yesus berjumpa dengan Filipus? Dan ternyata memang dengan Natanael, dan ternyata Natanael itu tidak ada di bawah pohon ara. Tetapi kenapa Yesus memakai simbol pohon ara, saudara yang berkati Tuhan? Yesus itu mau menyuarakan kepada Natanael dan orang-orang yang ada di sekitar itu bahwasanya ini Natanael dan Filipus yang akan dipilih menjadi muridnya, rasulnya, itu adalah orang-orang yang sudah terpilih sebelumnya dan yang mengenal Taurat Tuhan. Karena tradisi ahli-ahli Taurat, mereka kalau baca Taurat Musa, Taurat Tuhan itu di bawah pohon ara. Jadi Tuhan mau katakan bahwa sebelumnya Filipus, Natanael sudah pernah di bawah pohon ara walaupun belum pernah. Dan Yesus mau katakan bahwa Natanael dan Filipus itu sudah tahu semua tentang Taurat Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan topik kita dikatakan ditanda Tuhani doho. Ditanda Tuhani doho. Dan ini dikuatkan oleh Yesus dalam perjalanannya
kemudian di next perjalanan pelayanannya, karena memang Injil Yohanes ini adalah Injil yang sangat unik, yang sangat istimewa, karena seluruh pasal itu menceritakan siapa Yesus, menceritakan kehadiran Yesus, menceritakan apa yang diperbuat Yesus, beda dengan Injil Matius, Markus, Lukas. Dan memang kalau kita cari di Injil Yohanes ini juga, saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada satupun perumpamaan yang disampaikan Yesus yang disuratkan oleh Yohanes yang adalah murid Yesus. Mau kita kaji, mau kita dalamkan iman kita saat ini, supaya nanti ketika kita besok, next time kita memang sudah dipanggil Tuhan, kita dapatkan mahkota kehidupan itu. Amin. Kita baca di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Untuk terima kasih Amang Purba telah mempersiapkan ayat-ayat sebagai penunjang khotbah kita. Ya, saya akan meminta, walaupun nanti setiap jemaat juga membaca dan tidak terdengar, tapi saya minta untuk kesediaan seluruh keluarga besar calon Sintua Samosir untuk membaca Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus mengulang kembali perjumpaan pertama murid-muridnya ketika dia pilih, mengulang kembali ketika seluruh orang sudah mengikuti dia, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Sehingga di epistel tadi itu luar biasa. Kita berdiri, kita duduk, kita berjalan, kita diam, kita lakukan seluruh aktivitas, Tuhan itu tahu. Bahkan ketika kita mau mengucapkan, sebelum mengucapkan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Sama dengan halnya ketika para pengkhotbah ingin berkhotbah, saya suka bilang gini, saya suka bingung. Yang saya konsep, saya berbagi pengalaman spiritualitas sama saudara sebagai jemaat. Saya itu selalu menulis semua khotbah, tapi terkadang semua khotbah yang saya tulis itu tidak 100% itu semua yang saya tulis terucap. Bahkan di luar konsep saya sebagai pikiran manusia. Ternyata firman Tuhan dalam epistel itu berkata, sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu. Jadi dia mengkontrol. Dia mencoba menyertai untuk kita mengucapkan kebenaran akan firman Allah. Dan itu yang menjadi poin yang luar biasa. Menjadi umat pilihannya memiliki ciri khas, saudara yang diberkati Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita baca bersama di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Ternyata ciri khas kita itu adalah orang-orang yang mampu mengasihi seorang akan yang lain. Di ayat yang ke-17 sangat jelas dikatakan, inilah perintahku kepadamu. Yesus berkata kepada kita, kasihilah seorang akan yang itu ciri khas kita. Walaupun tantangan pergumulan dunia ini menyajikan segala hal yang mungkin mengenakan, yang mungkin tidak mengenakan, bahkan dunia ini sempat membuat kita itu gundah gulana, sempat membuat kita itu emosi, sempat membuat kita itu mungkin memiliki kebencian satu sama lain. Tetapi perintah Yesus akan kebenaran Allah berkata, kasihanilah seorang akan yang lain. Di sini sangat jelas, saudara yang diberkati Tuhan, bahwasanya orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan adalah orang-orang yang mampu mengasihi orang lain. Amin. Amin. Dan dasar dari orang-orang yang mengasihi orang lain sebagai umat pilihan itu pertama kita itu sadar, oh aku tuh dipilih Tuhan, aku tuh dipilih Yesus. Berarti aku tuh menjadi orang-orang yang punya ciri khas mengasihi. Dan dasarnya dari itu semua kita
kita sudah tahu, kita bisa baca di Yohanes 3:16, kita bisa juga baca di 1 Yohanes 4, mulai dari ayat yang 7 sampai ayat yang ke-22, itu semua berkata bahwa konteksnya, poinnya Allah adalah kasih. God is love. Sehingga kita nggak perlu lagi menteorikan tentang cinta. Kalau minggu lalu saya katakan saya jatuh cinta kepada Allah dan seluruh jemaat juga jatuh cinta kepada Allah, sehingga kita memiliki connecting yang luar biasa dan kita rindu untuk datang 1 hari saja dalam 7 hari ke bait Allah. Walaupun konteksnya saat ini kita tidak bisa di bait Allah, tetapi kita memiliki kerinduan. Kerinduan di sini kita mau katakan bahwa Allah itu bukan pembohong ya, saudara. Allah tidak pembohong. Dia katakan di hukum Taurat yang ke-4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari saya menciptakan seluruhnya. Dan pada hari yang ke-7 saya beristirahat. Sehingga dia menginginkan seluruh umatnya, bahkan ternak semua yang diciptakannya untuk beristirahat. Makanya dia memberkati dan menguduskan. Jadi tidak boleh kita katakan itu sebuah kebohongan Allah. Jangan pernah kita katakan itu kebohongan Allah. Karena janji Allah itu adalah tetap. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan kemudian setelah kita tahu bahwa Allah adalah kasih, God is love, kemudian kita coba merimain bagaimana pengalaman-pengalaman spiritualitas kita, pengalaman-pengalaman iman kita, kemudian kita membaca mulai dari Kejadian sampai kita Wahyu, mulai dari kita lahir sampai saat ini kita sudah endingnya, kita sudah start dari Kejadian sampai Wahyu, kita selesai dan kita tahu semua berita tentang firman Tuhan, kebenaran Allah. Kemudian ada pertanyaan buat kita, saudara yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya Allah katakan, Yesus katakan bahwa engkau itu dipilih Yesus karena Yesus mengasihi, kemudian Allah itu adalah kasih. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita masih menjadi umat pilihannya jika kita jawab dalam hati? Yang pertama, tidak peduli satu sama lain. Yang kedua, masih memiliki kebencian satu sama lain. Yang ketiga, ingin selalu mencelakakan orang lain. Yang keempat, tidak mau memberikan roh, jiwa, tubuh ini kepada relasi kita terhadap Tuhan. Itu pertanyaan. Apakah kita masih tetap menjadi umat pilihan Tuhan? Atau pertanyaannya itu menyadarkan kita bahwa memang kita itu sudah menjadi umat pilihan tetapi meninggalkannya. Jadi sama aja saya katakan saya sudah pegang. Saya katakan gini, saya sudah pegang salib ini. Karena salib ini, inilah keselamatan saya dan salib inilah yang memilih saya. Tetapi karena tadi poin-poin saya masih memiliki kebencian, saya masih tidak peduli pada orang lain, saya tidak memberikan hati, jiwa, roh, tubuh saya kepada relasi saya kepada Tuhan, yang paling pertama setiap hari minggunya, kemudian saya masih senang melihat orang susah, saya masih senang mencelakakan orang, saya katakan ini salib yang sudah saya pegang karena diberikan Tuhan, bukan karena kita ya. Saya tinggalkan. Begitu saja. Apakah demikian? Atau kita mau berefleksi dengan firman Tuhan, kemudian kita mau mencoba berubah, mau mencoba bertobat seperti kata Yesus, sebelum dia naik ke surga, dia katakan, aku datang untuk pertobatan orang berdosa. Kemudian kita mau terus berproses. Karena di dalam firman Tuhan kita saat ini jelas sekali, dikatakan bahwa hidup ini tidak statis, tetapi hidup ini dinamis. Setiap waktunya kita pasti berubah. Jikalau Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, dia menanggalkan keilahiannya. Marilah kita bersama-sama menjadi umat pilihan Tuhan yang menanggalkan keinginan dunia, yang menanggalkan dosa kita. Poin yang pertama yang menyejukkan hati kita. Poin pertama yang membuat kita semakin berproses untuk benar-benar menunjukkan ciri khas kita sebagai umat pilihan, mengasihi.
seorang akan yang lain. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, ini juga menarik untuk kita imani, untuk kita bersama-sama refleksikan. Di ayat yang ke-45, dikatakan di sini, pernyataan Filipus ini juga menjadi poin yang bisa katakan, oh iya ya benar, Allah memang yang pilih kita, Yesus memang yang pilih kita. Di ayat yang ke-45, Filipus berkata demikian. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kami telah bertemu. Kemudian ini saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan bualannya Filipus. Ini bukan bualannya dari Alkitab. Kita bisa lihat bukti. Benarkah di Taurat Musa, di kitab para nabi-nabi, Allah itu sudah berfirman di ratusan tahun sebelum Masehi kepada para nabi tentang Mesias, tentang Yesus. Kita mau baca di Ulangan 18 ayat 15. Kita lihat rujukannya. Perkataannya dari Filipus ini kita lihat rujukannya. Kita mau minta ya, terima kasih Mang Purban. Kita mau baca di Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18, ya, Ulangan 18 ayat ya. Keluarga besar calon sini tua sama untuk membaca. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan dibangkitkan di antara kita dan dialah yang harus engkau dengarkan. Lanjut Daniel 9, biar kita penuhkan iman kita dengan Taurat-Taurat Tuhan, dengan nubuatan-nubuatan Allah. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Keluarga besar calon sini tua Samusil untuk membaca dengan iman percaya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Inilah proses di mana Allah berfirman ketika terjadi banyaknya kesalahan-kesalahan orang-orang Israel pada saat itu. Terjadi air bah. Dan Allah berfirman tidak akan pernah mengulang lagi air bah. Dan karena firman Allah itu, Allah juga mau mengatakan nanti akan datang seorang yang diurapi. Dan dia itu sebagai pemulih seluruh umatnya. Yerusalem baru. Yerusalem baru itulah yang digadang-gadang oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Yerusalem itulah yang diinginkan oleh setiap orang percaya untuk kita dapat. Dan itu hanya karena anugerah kasih Allah. Banyak sekali Taurat-Taurat Tuhan yang menggambarkan, yang menyuarakan bahwa sebelum Yesus lahir 2021 tahun yang lalu,
Allah itu sudah berfirman, bernubuat melalui nabi-nabi dan Taurat Musa. Yang diurapi dan yang coba memulihkan pendosa dan semua kesalahan-kesalahan, bahkan digambarkan tentang air bah juga yang menciptakan Yerusalem baru. Kedatangan seorang yang diurapi, saudara yang diberkati Tuhan. Yang diurapi itulah yang telah memilih kita. Yang diurapi itu juga telah menyuarakan dan menserkan dan memberikan dan meninggalkan damai sejahtera untuk kita semua. Bahkan setelah Filipus ngomong di ayat yang ke-45, di sini juga Nathanael bicara di ayat yang ke-46. Ini adalah harapan. Coba kita bayangkan, saudara yang diberkati Tuhan, Filipus dan Nathanael itu tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dan mereka juga bukan ahli Taurat. Mereka hanya seorang nelayan. Bisa dikatakan kalau di gereja pada saat ini, bahwa Filipus, Nathanael, dan 12 murid Yesus itu orang-orang yang kedua. Kalau di gereja, yang termasuk orang-orang tidak diperhitungkan. Orang-orang yang tidak mengambil andil. Tetapi mereka bisa menyuarakan tentang Taurat Musa. Mereka tidak pernah membuka Taurat. Itu kuasa Tuhan. Kemudian Nathanael berkata, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini pertanyaan yang sebenarnya dasarnya dari iman. Kalau tidak dari iman, nggak mungkin Nathanael yang tidak kenal Yesus, yang tidak pernah baca Taurat Musa, Taurat Nabi-Nabi bilang, mungkinkah ini yang akan memberikan kesejahteraan dari Nazaret? Dan di sini saudara yang diberkati Tuhan, benar-benar juga bisa kita katakan bahwasannya kembali lagi pemilihan akan Tuhan terhadap kita bukanlah pemilihan yang main-main. Setelah kita mendengarkan pernyataan-pernyataan iman Filipus dan juga pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan Nathanael, kembali membuka hati pikiran kita sangat luas akan kuasa dan kasih Tuhan. Dan setelah kita nyadari, setelah kita memang benar-benar berkata, wow, benar-benar kuasa dan kasih Tuhan itu nyata, dengan pernyataan-pernyataan dari Filipus dan Nathanael, ada juga yang ketiga, poin yang mau kita lihat di sini. Poin yang mau kita pelajari di sini. Poin yang mau bersama-sama kita lakukan, saya dan seluruh jemaat. Tidak hanya jemaat, tapi saya juga. Di ayat yang ke-47, setelah Filipus di sini berjumpa dan berkata kepada Nathanael untuk, ayo kita lihat Yesus itu. Yesus berkata di sini, ketika Yesus langsung berjumpa dengan Nathanael, Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kemudian Yesus juga berkata kepadanya bahwasanya inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah orang Israel sejati. Jadi kalau dikatakan Israel itu identik dengan umat pilihan yang saudara diberkati Tuhan. Mengapa Yesus katakan orang Israel? Karena poinnya, konteksnya ini adalah umat pilihan. Jadi kalau kita katakan Diana pendeta adalah umat pilihan Tuhan, kita akan ingat Israel. Seluruh Sintua Paradoka BP California Redland adalah umat pilihan Tuhan. Kita ingat Israel. Jadi Yesus itu selalu pakai simbol perjanjian lama. Pohon ara, kemudian Israel. Dan ternyata saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang, sebagai umat pilihan, selain memang kita harus mengasihi seorang akan yang lain, karena Allah adalah kasih, ternyata poin selanjutnya dikatakan Yesus, kita itu hidup jangan dengan kepalsuan. Saya sebagai pendeta tidak boleh palsu. Karena kembali, saya berdiri, saya duduk, Tuhan itu tahu. Dan seluruh jemaat juga tidak
boleh hidup di dalam kepalsuan. Karena poinnya menjadi umat pilihan adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kepalsuan, kejujuran. Jangan ada dusta di antara kita. Matius 5 ayat 37, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, selebihnya adalah perkataan dari si jahat. Jangan coba membuat mulut, hati, dan iman kita sia-sia dengan kita katakan ya padahal tidak. Dengan katakan tidak padahal ya. Tuhan sangat tidak menyukai orang-orang yang palsu, orang-orang yang bohong. Tetapi Tuhan sungguh sangat menyukai orang-orang yang jujur, yang benar. Karena Allah adalah kebenaran. Sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, Allah adalah kebenaran. Sehingga ketika Allah adalah kebenaran, umatnya tentunya harus hidup dalam kebenaran itu. Kalau kita pilih hidup dalam kepalsuan, berarti kita tidak lagi menjadi umat pilihan Tuhan. Karena Allah tidak palsu. Allah bukan kebohongan, tetapi Allah kebenaran. Next, untuk poin yang keempat, setelah kita kembali, poinnya dapat mengasihi seorang akan yang lain. Yang kedua, kita tidak menjadi orang-orang yang palsu. No kepalsuan. No kemunafikan. Dan yang terakhir untuk kita, di ayat yang ke-47, di ayat yang ke-51 responnya dari Yesus itu sendiri untuk kita. Saya akan membaca di ayat yang ke-51. Kemudian Yesus berkata, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Malaikat-malaikat Allahnya ini turun naik di atas anak manusia. Jadi kita bayangkan saudara yang diberkati Tuhan. Penghakiman Maranatha, datangnya Yesus Kristus yang kedua kali, konsepnya seperti ini. Yesus dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Itu iman kita sebagai orang yang mengenal, yang dipilih, yang percaya kepada Yesus. Konsepnya, ketika Maranatha itu, ketika Yesus datang kedua kali, Allah memiliki kuasa penuh yang adalah anugerah. Molo Martin Luther mandok sola gratia. Holan alani asini rohani Tuhan dibata sabin. Ketika Yesus datang, dia memilah. Karena dia jalan kebenaran dari hidup tadi. Dia memilah mana yang kambing sebelah kiri, mana yang domba sebelah kanan. Setelah tugas dia sebagai anak manusia adalah Allah itu sendiri, dia serahkan secara penuh hak kuasa penuh kepada Allah. Jadi turun naiklah malaikat-malaikat itu di atas anak manusia. Turun naik. Turun naiknya itu bersama-sama dengan kuasa Allah mengatakan, oh pendeta Diana masuknya ke surga. Itu sebagai contoh. Turun naik. Malaikat yang membawa. Turun naik dia. Disinilah Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Oh, Amang Sintua Godang masuk surga. Itu ya, bersama dengan malaikat. Semua jemaat KBP California datang masuk surga. Kita aminkan. Itu harapan kita. Sebentar saja di dunia ini. Tetapi hidup kekal selama-lamanya di Yerusalem baru, kerajaan surga. Dan ini juga saudara yang diberkati Tuhan, konsep tentang malaikat naik turun, konsep tentang kerajaan Allah, langit, konsep tentang bagaimana Allah itu sudah menubuatkan tentang malaikat-malaikatnya nanti bersama dengan Yesus dan kuasa dia. Di dalam penghakiman ini juga ada dalam perjanjian lama. Kita mau baca Kejadian 28 ayat 12, ayat 17, ayat 19. Sehingga kita nanti dapat poinnya tentang Betel yang diutarakan Yakub. Kita mau baca bersama-sama, tetapi saya minta tolong keluarga besar calon Sintua Mesir untuk membaca ayat 12
17 dan 19. Silakan. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Iya. Berapa ratus tahun sebelum Masehi, Yakub bermimpi dalam hikmat Allah, dalam penyertaan Allah. Dia melihat ada langit yang terbuka dan malaikat turun naik. Turun naik. Bukan bualan. Sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sudah dipilih oleh Dia adalah pengikut-pengikut yang mempercayai bahwa firman Tuhan sebuah kebenaran, bahwa Allah Alfa dan Omega adalah kebenaran yang sejati, dan Dia menginginkan seluruh umat yang dipilih Dia tetap memegang pilihannya, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kejujuran, bukan kemunafikan atau bukan kepalsuan yang kemudian pada nantinya bahagia kita bersama. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika malaikat turun naik di hari Maranatha, Yesus datang kedua kali, kita masuk ke surga. Saat ini, di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, marilah kita bersama-sama memperkuat keyakinan kita, iman kita, karena kita sudah menjadi umat pilihan. Jatuh cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yang adalah cinta. Mengajarkan kita mencintai semua manusia ciptaannya. Bukan hal yang sulit untuk mencintai semua orang. Andalkan Roh Kudus dalam doa kita dan katakan, saya tidak sempurna, tapi saya mau bersama-sama dalam kesempurnaan Tuhan, melihat dan memahami, mengerti ketidaksempurnaan manusia yang lain. Diberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, bersuka cita Tuhan buat nafas kehidupan yang baru. Terima kasih buat kesempatan hidup ini Tuhan. Semakin menambah keyakinan dan semangat kami bahwa benar Engkau memilih kami, dan nanti bahwa benar ketika kami mati dalam keabadian-Mu Tuhan, dalam kesejatian-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan kerajaan surga, tinggal di Yerusalem baru. Karena kesempatan hidup inilah sebagai poin yang luar biasa untuk kami menyadari bahwa kami harus terus berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Di dalam kondisi pandemi ini Engkau masih memberikan kami kehidupan. Bahkan kami juga masih dapat terus berproses dalam firman-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan kami. Mengenal, mengerti, memahami, dan mencoba hidup di dalam cinta kasih-Mu. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan Engkau mau menyembuhkan, memulihkan beberapa jemaat kami yang masih berbaring sakit. Amang Sibuaya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu yang terbaik daripada-Mu. Inang Nyonya Simangusong Burusitorus juga, kami serahkan kepada-Mu yang terbaik daripada-Mu. Buat Amang Rumenggau juga Tuhan, kami serahkan kepada-Mu dan yang terbaik daripada-Mu. Inang Nyonya Sintua Haraja Guguk Borusi Tanggang juga Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu Tuhan. Jikalau pada saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, tidak hanya sakit jasmani Tuhan, tetapi sakit rohani. Jamah mereka, pulihkan mereka, biarkan damai sejahtera-Mu yang hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap naposo-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, mereka yang bersekolah, mereka yang berjuang untuk mencapai cita-citanya, Engkau yang bekerja, Engkau yang memberikan yang terbaik agar mereka dapat menunjukkan bahwa mereka benar umat pilihan-Mu. Buat naposo-Mu yang jauh dari orang tuanya, di state yang lain juga Tuhan kami mau serahkan kepada-Mu. Biarkan damai sejahtera-Mu, kebahagiaan menyertai mereka.
Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menanti pekerjaan, Engkau yang memberkati, menanti pasangan hidup, Engkau yang memberkati, menanti anugerah anak, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kabar sukacita Tuhan, salah satu jemaat-Mu yang sudah memberikan anugerah anak dalam kelahirannya keluarga besar Amang Samosi Rinang Boru Situmorang, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kabar sukacita ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu buat keluarga kecil ini. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berjuang menanti status keluarga negaraan, Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami serahkan segala kehidupan kami, jemaat-Mu, pemerintah negara Amerika, pemerintah negara Indonesia. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari yang jahat-jahat Tuhan. Engkau jauhkan. Dan jikalau memang itu harus ada dalam kehidupan kami, Engkau pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu, agar kami dapat berjuang dengan iman bersama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Marolo polo tondiki, ai nang ito, Jesus sabu sude, mai, ai las roha, manyohi, sorani, sekiri, yujud pang Jesus tuaki, tondi nama. Darban melas di roha, seorang di jumpa Yesus Tuhan. Ihaolong naruh hati, nasoboy bermagoi, makanan manatapa. Magihona, sorare, jujur pagi, Tuhan, tondi lama terjadi, tampan malas di roha, sorare, jujur pagi, Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tetaplah taat dan setia sebagai umat pilihan dalam berkat mengasihi, dan terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Udah. Shalom buat kita semua, selamat hari Minggu. Untuk ibadah ini saya minta seluruh parhalado untuk tetap berdiri dan kita tutup dengan doa parhalado. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan penyertaan-Mu untuk nafas kehidupan kami sebagai parhalado dan pelayanan kami yang mungkin masih ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik itu pikiran, hati, dan ucapan kami selama 2 jam kurang lebih ibadah kami. Tapi kami memohon kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati ini, Engkau ampunkan segala pelanggaran kami di satu ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap detiknya kehidupan kami, setiap detiknya pelayanan kami, beserta dengan keluarga besar setiap parhalado Tuhan, Kabupaten Redland. Berkati kami, rangkul kami menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang akan melakukan aktivitas ataupun pekerjaan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Shalom.